Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Pemirsa rahmat Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya sederhana sekali ya bahasa Arab itu. Oleh karenanya, karena bahasa Arab ini sangat sederhana, maka Allah memilihnya sebagai bahasa Al-Qur'an. Karena sungguh tidak masuk akal kalau misalnya Allah itu menjadikan bahasa Arab itu susah, sudah susah, kemudian Allah menjadikan bahasa yang susah ini untuk mengkomunikasikan wahyunya, yaitu Al-Qur'an. Maka sudah lazim bahasa Arab itu sebenarnya mudah, hanya untuk menemukan rahasia kemudahan-kemudahannya kita perlu memberikan sebuah pengajaran khusus berupa perbandingan. Nah, kali ini kita akan membahas tentang ad-dhamair wal fi'lil madhi, yaitu menyingkat kata kerja dengan pelaku pekerjaan. Ya, di sini ada kata menyingkat seperti sudah saya sampaikan, maksudnya adalah membuat hal yang mestinya panjang menjadi simpel. Itulah kelebihan bahasa Arab. Nah, seperti kita contohkan, seluruh tenses dalam bahasa Arab itu menyingkat. Maka dalam bahasa Arab tidak ada istilah S plus verb 1 plus O, S plus verb 1 plus ing plus O, S plus have atau has plus verb 3 plus O, dan lain sebagainya. Tidak ada serumit itu. Karena bahasa Arab bahkan hanya mengenal 3 tenses, dan 2 dari 3 tenses itu bisa dipelajari kurang dari 2 menit. Oke, singkatnya seperti ini. Menyingkat bahasa Arab itu kurang lebih seperti ini: menjadikan hal yang semula panjang menjadi singkat atau simple. Contohnya, apakah kamu sudah makan? Itu kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dia menjadi 4 kata. Do you have eaten? 4 kata. Dari semula 4 kata, diterjemahkan bahasa Inggris 4 kata juga. Rupanya kalau di bahasa Arab kan cuma 1 kata. Simple sekali ya. Kita hanya bilang akalta, apakah kamu sudah makan? Nah, 1 kata diterjemahkan menjadi panjang. Inilah bukti bahwa bahasa Arab itu menyingkat. Saya berikan contoh yang kedua. Ya, saya sudah makan. Oke. Bahasa Inggrisnya, yes, I have. 3 kata. Bagaimana bahasa Arabnya? Kita cukup mengatakan akaltu. Kata akaltu, 1 kata ini artinya sudah sempurna. Saya telah makan atau saya sudah makan. Akalta, kamu telah makan. Sedangkan akaltu, saya telah makan. Kemudian kata akalta bisa disingkat lagi dengan cara dinadakan tanya. Misalnya, akalta artinya sudah berubah lagi. Apakah kamu sudah makan? Demikian. Oke, kemudian seperti contoh, fima razaqtana. Fima razaqtana, setelah kita makan kita selalu baca doa. Lazimnya doa ini, atau sebelum makan, mohon maaf, Allahumma barik lana fima razaqtana. Nah, kata fima razaqtana sependek ini, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perhatikan terjemahannya rupanya berapa panjang ini. Apa yang telah engkau rizkikan kepada kami. Apa yang telah engkau rizkikan kepada kami. 7 kata dalam bahasa Indonesia. Rupanya bahasa Arabnya sangat pendek sekali. Fi ma razaqtana, 3 kata. Nah, inilah bagaimana rahasia menyimpelkan atau menyingkat ini. Sudah kita bahas pada volume 1 tentang alasan. Diantaranya adalah karena bahasa Arab itu bisa menyingkat antara pelaku pekerjaan dengan pekerjaan yang dilakukan. Atau dengan kata lain, verb bisa disingkat dengan subjek. Oke. Seperti apa? Contohnya, oke. Memahami kata kerja lampau dalam bahasa Arab lebih mudah jika kita memahami pengaruh kata ganti dalam fi'il mudhari. Fi'il mudhari sudah kita bahas. Kata yakra'u, ketika ana atau saya pelakunya, ana yakra'u aslinya, disingkat menjadi akra'u. Anta yakra'u, aslinya demikian, tapi disingkat menjadi takra'u, 1 kata. Kata takra'u artinya sudah Anda sedang membaca. Kata akra'u artinya sudah saya sedang membaca, 3 kata. Oke, di sini jika kita telah menguasai dengan cepat, jika kita telah menguasai bahasa Arab, konsep dasarnya itu dasar Arabic tenses, 3 tenses dalam bahasa Arab, maka kita perlu melengkapi pengetahuan kita dengan bentuk perubahannya, kaitannya dengan menyingkat kata kerja. Oke, bedanya apabila fi'il mudhari itu perubahannya selalu di awal, sedangkan fi'il madhi atau kata kerja lampau, kata kerja yang berarti telah, itu terjadi perubahannya di akhir. Seperti contoh, dari kata yakulu, kalau anta plus yakulu, dia akan menjadi takulu. Bagaimana merubahnya menjadi fi'il madhi atau kata kerja lampau? Maka ya-nya dibuang, difathahkan semua, tinggal akala. Akala plus anta jadinya akalta. Disingkat ya. Disema sekali lagi. Letakkan dasarnya yakulu artinya makan. Ingat yakulu
artinya makan, dari analogi sederhana. Habis makan minum Yakult. Ingat, kata Yakult artinya makan. Oke, yakulu makan. Kalau anta plus yakulu jadinya takulu. Berarti artinya sedang. Anda sedang makan. Bagaimana kalau Anda telah makan? Ya-nya dibuang, tinggal akala, a semua, tambahkan anta di belakang. Akala plus anta jadinya akalta. Sederhana sekali bukan? Oke, next. Ya, di sini ada segitiga. Segitiga domir atau segitiga yang membagi pelaku pekerjaan itu secara umum terbagi menjadi tiga. Yang pertama, orang pertama, yaitu orang pertama satu sendirian, yaitu saya, atau orang pertama tapi banyak, saya dan teman-teman, berarti kami. Kemudian orang kedua yang kami ajak bicara, itu kemungkinan kami mengajak bicara satu orang, yaitu Anda, laki-laki anta, atau Anda, kamu perempuan anti, atau Anda sekalian, yang berarti antum. Oke. Kemudian sisi bawah sebelah kanan kita menemukan tiga kata juga, yaitu kata huwa yang berarti dia untuk laki-laki, dan kata hiya untuk perempuan. Ini bisa dianalogikan untuk bahasa Inggris seperti kata huwa berarti he, kata hiya artinya she. Nah, mudah-mudahan dengan demikian lebih menjadi sederhana, karena bahasa Inggris juga membedakan gender kata dia, ya, yaitu kata he and she. He itu seperti huwa, hiya seperti she. Kemudian kata hum itu adalah dia, dan dia sangat banyak. Maka untuk menyingkatnya kita cukup menyebutkan satu kata penggantinya, yaitu kata hum, yang artinya adalah mereka semua. Oke, bagaimana melihat perubahannya? Ingat, konsep dasarnya adalah fi'il mudhari yang berarti sedang, seperti tadi yakulu, buang yaknya, sisakan dengan fathah semua. Contohnya adalah demikian. Kata yusafiru. Yusafiru artinya adalah perjalanan jauh atau bepergian jauh. Kalau bepergian namun tidak jauh, ke pasar, ke masjid, cukup menggunakan kata yadhabu. Maka sholat itu boleh dijamak kalau dalam kondisi safar. Karena apa? Safar itu perjalanan jauh. Nah, misalnya Allah SWT kata yusafiru, bepergian jauh. Kalau kita mau jadikan kata yusafiru menjadi kata kerja lampau, hilangkan ya-nya, maka tinggal safiru. Setelah safiru, konsepnya adalah fathahkan semua, maka akan tersisa menjadi safaro. Oke? Huwa safaro. Berikutnya, huwa safaro plus hiya. Kalau Muhammad safaro. Kalau Aisyah tambah ta, safarot. Muhammad akala. Muhammad telah makan. Kalau Aisyah akalat. Oke? Kalau hiya, ketambahan ta di belakang sukun, at. Contoh lagi, ar-rajulu tafakkar, laki-laki itu telah berpikir. Kalau Aisyah tafakkarat, jadi tafakkarat ditambah tak sukun, at, sebagai pembeda bahwa yang melakukan yang pertama adalah laki-laki, yang kedua adalah perempuan. Kemudian berikutnya adalah kata anta. Aslinya adalah safaro plus anta. Untuk menyingkat kita cukup safarta. Oke, lebih simpel. Aslinya adalah safaro anta. Kamu telah bepergian jauh. Untuk menyingkatnya cukup dengan kata safarta. Kamu telah bepergian jauh. Satu kata diterjemahkan menjadi 4 kata. Oke, berikutnya anti, yang berarti kamu perempuan. You, tapi untuk women, untuk perempuan. Aslinya adalah safaro plus anti. Kita singkat menjadi safarti. Oke, kamu perempuan telah pergi jauh. Oke. Kemudian kata antum. Kata antum ini adalah kumpulan anta, anti, artinya kalian tapi jumlahnya lebih dari satu. Jumlahnya lebih dari 2, mohon maaf, jamak banyak. Maka safaro plus antum jadinya simpel sekali. Safartum. Oke, tulisannya seperti ini. Nah, sampai di sini kita sudah memahami 5 perubahan pada metode bahasa Arab asik, bagaimana kita meningkat pelaku pekerjaan dengan pekerjaan itu sendiri. Sehingga sekali lagi karena disingkat, umumnya kalau diterjemahkan ke dalam bahasa lain, terjemahannya menjadi lebih panjang. Oke. Kemudian nahnu. Nahnu artinya adalah kami. Dan nahnu seperti kita ulas pada bab sebelumnya, apabila nahnu terletak di depan, maka kita baca nahnu. Tapi kalau di belakang kita cukup baca na saja. Seperti contoh dalam doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
ada 3 kali na, dan na panjang di belakang, itu aslinya adalah nahnu, ya. Nahnu apabila berdiri sendiri, nahnu apabila dia tidak berdiri sendiri, maka dia kita baca panjang na, demikian. Bagaimana kalau kita ingin menyambung atau menyingkat kata kerja yang telah terjadi lampau dengan pelaku pekerjaan? Aslinya adalah safaro plus nahnu. Safaro plus nahnu. Kita singkat menjadi safarna. Oke, saya ulangi sekali lagi. Kata nahnu plus safaro kita singkat menjadi safarna. Nanya panjang. Oke, kemudian yang satu ini sering, karena ini diri kita sendiri, mohon maaf. Mereka, dan mereka ini muncul 910 kali dalam Al-Quran. Kata ini sangat sering muncul. Adalah aslinya safaro plus wawu sukun alif. Maka dibaca panjang safaru. Seperti dalam Al-Quran Allah mengatakan innalladzina amanu. Aslinya adalah amana plus hum. Mereka beriman atau mereka telah beriman. Tapi untuk menyingkat, humnya diganti wawu sukun plus alif. Maka amanu. Ya. Innalladzina kafaru. Aslinya adalah kafarohum. Tapi humnya kita ganti, kita singkat menjadi wawu sukun plus alif. Jadi kita baca kafaru panjang. Innalladzina amanu walladzina amilu. Aslinya adalah amila plus hum. Humnya kita ganti menjadi wawu sukun alif. Jadi amilu as-salihat. Innalladzina amanu wa amilu as-salihati, hingga seterusnya. Nah, demikian bagaimana konsep untuk menyingkat. Tersisa satu kata lagi, yaitu ana. Bagaimana kalau saya bepergian jauh? Safaro plus ana. Singkat sekali. Kita tadi sudah membahas ta, ti, tinggal satu lagi yaitu tu. Kata ana, jika disingkat dengan kata kerja yang telah terjadi atau lampau, cukup kita ganti ana menjadi tu. Safaro plus ana, maka menjadi safartu. Contoh lagi, masih ingat bahasa Arabnya makan? Akala. Akala plus ana jadi akaltu. Begitu. Kemudian kata syariba, minum. Syariba plus ana jadinya syaribtu. Contoh lagi, kata qara'a, membaca. Kalau saya telah membaca, qara'a plus ana jadinya qara'tu. Oke, pemirsa, demikianlah ulasan tentang bagaimana teknik untuk meningkat dan memahami dengan logika orang Indonesia dengan menggunakan pendekatan bahasa Inggris. Kita analogikan sehingga menjadi metode yang asik untuk dipelajari dan mudah difahami. Demikian pembahasan metode ke-8 bagaimana menyingkat kata kerja dengan pelaku pekerjaan volume 2. Saya akhiri, subhanaka Allahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.